Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan menggunakannya untuk amal kebaikan. Tak lupa salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang bijak dalam bermedia sosial saat bulan puasa. Seperti yang kita ketahui, bahwa zaman saat ini adalah zaman digitalisasi. Apa-apa serba digital, apa-apa serba diakses melalui media sosial. Tak perlu kita merepotkan diri atau membuang-buang waktu untuk menentukan atau untuk menemukan suatu tujuan yang ingin kita ketahui. Kita bisa mengakses seluruh dunia yang ingin kita ketahui melalui gadget, melalui media sosial. Media sosial sebagai sarana dalam kebaikan. Misalnya seperti kita melihat konten dakwah, konten motivasi, konten inspirasi, konten ilmu, dan lain sebagainya. Bukan dijadikan sebagai suatu keburukan. Seperti halnya kita melihat konten yang berbau negatif, berbau pornografi, berbau sara, dan lain sebagainya. Menjaga adab dan akhlak. Berpikir sebelum posting. Kita harus berpikir sebelum memposting ulang. Dan kita juga harus membatasi waktu dalam pemakaian gadget atau media sosial. Karena dalam Islam juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan juga menjaga lisan. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi dan tujuan daripada media sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, ingat bahwa media sosial adalah suatu alat, bukan suatu tujuan. Gunakan media sosial untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sebaliknya. Fungsi yang kedua, sebar kebaikan melalui media sosial. Salah satunya dengan cara berdakwah, dengan menyebarkan konten-konten positif, motivasi, dan lain sebagainya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani Az-Zarqutni yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan kita menjadi penalu untuk manusia lainnya. Filter konten dan informasi. Berpikir sebelum posting. Segala hal yang kita terima, segala hal informasi yang kita terima, kita jangan main membagikan ulang atau memposting ulang. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah itu benar, apakah itu bermanfaat, apakah itu buruk atau tidak, dan lain sebagainya. Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Yang kedua, hindari fitnah dan hoax. Segala sesuatu informasi yang kita terima, kita harus mencari tahu sebelum kita menyebarkan ke khalayak umum. Dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, Allah mengancam azab bagi yang senang tersebarnya keburukan di kalangan.
Jadi Allah telah mempersiapkan suatu azab untuk siapa saja yang suka tersebarnya suatu kebohongan atau keburukan. Jaga lisan digital. Komentar terhadap suatu postingan, komentar terhadap suatu unggahan, itu adalah salah satu bentuk lisan kita di era digitalisasi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika kita mengomentari sebuah unggahan. Jangan sampai komentar kita mengandung hal-hal negatif sehingga menyebabkan keburukan atau perpecahan, khususnya di bulan Ramadan ini. Jika itu terjadi, maka tanpa kita kesadari, amal ibadah kita di bulan puasa ini akan terbuang sia-sia. Cross check berita. Teliti berita tersebut benar atau tidak. Jangan sampai berita hoax kita sebarluaskan. Akhirnya kita juga termasuk salah satu orang yang suka menyebarkan keburukan di kalangan mukmin lainnya. Jaga diri dan orang lain. Batasi waktu. Batasi penggunaan waktu ketika kita menggunakan gadget. Ketika kita bermedia sosial, jangan kita terlena dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Kita terlena sehingga kita lalai, hingga akhirnya amal kita terbuang sia-sia. Hindari debat kusir. Jika kita menemukan suatu perdebatan yang tidak produktif, lebih baik kita tinggalkan. Jangan sampai kita terbawa suasana, kita ikut terjun di dalamnya, akhirnya amal kita hilang, khususnya di bulan Ramadan. Bersihkan timeline. Ikuti timeline yang positif dan jangan ikuti atau hapus timeline yang bisa merusak amal dan ibadah kita atau merusak iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 2 poin penting dalam kultum kali ini. Yang pertama, gunakan media sosial sebagai cerminan diri untuk berakhlakul karimah dan bukan sebagai tempat untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, jadikan media sosial sebagai amal jariah yang tak terputus-putus. Jangan sampai menjadi pahala yang hilang akibat kelalaian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang bijak dalam media sosial saat bulan puasa. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.